Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah dari Prodi BK Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan karir. Apa itu karir? Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Lalu, apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, baik minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang, baik secara kualitas atau hidup maupun kuantitas atau kesejahteraan. Adakah poin penting dalam perencanaan karir? Tentu. Yang pertama, kita harus menyadarkan diri terhadap peluang, kendala, pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Kemudian, kita harus mengidentifikasi tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Kemudian, kita harus melakukan penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Apa saja langkah dalam merencanakan karir? Yang pertama, kita harus menentukan visi dan misi sedari awal. Kita dapat mengawali perencanaan karir dengan menetapkan visi dan misi hidup yang akan menjadi pedoman kita. Jika ingin menentukan visi dan misi, kita perlu membayangkan apa saja yang ingin dicapai 5-10 tahun ke depan. Buat juga rencana jangka panjang dan jangka pendek, serta langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Yang kedua adalah memahami kelebihan dan kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna, setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Memahami kelebihan dan kekurangan akan membantu kita menyusun rencana karir yang disesuaikan dengan kompetensi diri kita. Hal ini jauh lebih baik dalam menerapkan strategi naik kelas dalam berkarir. Nantinya, hal ini akan mampu mendorong kita melakukan perubahan dari hanya memiliki soft skill menjadi memiliki power skill. Langkah yang ketiga adalah merencanakan karir dengan SMART. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Time-bound. Metode ini dapat diterapkan dalam perencanaan karir. Alangkah baiknya jika seluruh rencana kita tulis secara spesifik, dapat dicapai, realistis, dan memiliki tenggat waktu dalam pencapaiannya. Mulailah menerapkan metode ini sebagai panduan. Tentukan langkah pertama, langkah berikutnya, dan seterusnya, disertai tenggat waktu untuk setiap langkah. Berikan waktu yang realistis untuk membuat pencapaian-pencapaian kecil yang diikuti dengan pencapaian besar. Jangan lupa untuk menikmati keseluruhan prosesnya, karena setiap hal membutuhkan apresiasi, terutama dari diri sendiri. Langkah yang keempat adalah meningkatkan kedisiplinan, keterampilan, dan lakukan evaluasi. Langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya akan mudah dicapai bila diikuti dengan sikap disiplin dan terapkan 3 kunci konsisten agar kita bisa berhasil di segala bidang. Ikuti tiap tahap yang sudah dibuat secara berurutan untuk mendapatkan hasil akhir sesuai harapan. Sertai perencanaan karir dengan terus mengasah keterampilan dan membuat diri lebih profesional sehingga karir kita maju pesat. Kemudian, bila ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, kita harus melakukan evaluasi, kemudian perbaiki kesalahan yang terjadi. Perencanaan yang matang akan membuahkan hasil bila diterapkan dengan benar.
Disiplin, keterampilan, dan evaluasi adalah 3 hal penting untuk memastikannya. Lalu, apa saja ya pilihan karir setelah lulus SMA? Yang pertama, kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian kita bisa memasuki ke dunia pekerjaan, dan kita juga bisa mengikuti kursus, baik itu bahasa maupun pelatihan-pelatihan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.